Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel aku, Riri Ciami. So, di video kali ini aku mau memberitahukan kepada teman-teman seputaran Bansos PKH terkhusus untuk bulan Juli 2021. Nah, seperti teman-teman ketahui pada saat ini adanya program PPKM darurat ya. Kemudian, apakah Bansos PKH untuk bulan Juli ini akan cair? Kemudian, apa saja kriterianya? Kemudian, besaran anggaran yang akan diterima dan bagaimana cara untuk mencek sebagai daftar penerima Bansos PKH. Nah, bagi teman-teman anggota PKH terkhusus untuk bulan Juli, jangan lupa simak videonya ya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube aku, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, and subscribe channel YouTube aku agar aku makin semangat bikin videonya. Terus teman-teman juga bisa tahu informasi terbaru, terupdate seputaran bantuan-bantuan sosial seperti Kartu Prakerja, BPUM UMKM, PNM Mekar, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, kemudian BPJS Ketenagakerjaan, dan bantuan-bantuan sosial bermanfaat lainnya di channel YouTube aku. Kemudian, bagi teman-teman yang memiliki permasalahan seputaran bantuan yang akan diterima, silakan komen di kolom komentar tentang seputaran permasalahannya. Dan usahakan bagi teman-teman yang komentarnya udah aku bahas, mohon responnya ya. Dan bagi yang belum aku bahas, mohon maaf karena memang banyak sekali komentar yang masuk dan juga teman-teman bisa baca dari komentar-komentar yang udah aku pilihin yang mana yang mau dibalas. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya, di mana Bansos PKH di bulan Juli, kemudian apakah kriteria untuk penerima Bansos PKH terkhusus bulan Juli, kemudian berapakah besaran anggaran dan bagaimana cara mencek penerimanya. Nah, sesuai dengan kebijakan dari pemerintah, di sini akan mempercepat penyaluran Bansos PKH di bulan Juli tahun 2021 ini. Nah, kenapa demikian? Hal ini dilakukan untuk mendukung adanya program PPKM darurat yang mulai diberlakukan, yaitu mulai dari tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021. Dan di sini Bansos PKH Juli di bulan Juli ini juga ditargetkan akan menyasar sekitar 10 juta warga miskin atau KPM atau keluarga penerima manfaat yang memenuhi syarat dan kriteria serta tercatat di DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Ini sudah banyak juga aku bahas di video-video sebelumnya, teman-teman bisa cek ya. Dan di sini Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendi menyampaikan bahwa Bansos PKH atau program Keluarga Harapan ini mulai akan disalurkan kembali ya teman-teman pada hari Minggu kedua di bulan Juli ini. Kemudian percepatan penyaluran bantuan sosial di masa PPKM darurat ini merupakan salah satu upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di bawah 2 digit seperti sebelum pandemi dalam rangka menghadapi suasana September untuk 2021 ini. Kemudian sekarang kita masuk ke intinya, siapa saja yang berhak mendapatkan Bansos PKH terkhusus di bulan Juli ini? Yang pertama, ibu hamil. Nah, ibu hamil ini maksimal kehamilan kedua akan menerima bantuan sebesar 3 juta per tahun atau 750.000 per bulannya. Kemudian anak usia dini, dan di sini maksimal 2 anak dalam satu keluarga akan menerima bantuan 3 juta per tahun dan 750.000 per bulannya. Kemudian anak usia sekolah atau SD maksimal 1 anak dalam satu keluarga juga akan menerima bantuan 900.000 per tahun atau 225.000 per bulan. Anak SMP atau usia sekolah SMP maksimal 1 anak dalam satu keluarga akan menerima bantuan 1,5 juta per tahun atau sekitar 375.000 per bulan. Kemudian anak usia sekolah SMA maksimal 1 anak dalam satu keluarga akan menerima bantuan sebesar 2 juta per tahun atau 500.000 per bulannya.
Dan lansia maksimal 1 orang dalam 1 keluarga akan menerima bantuan 2,4 juta per tahun atau 600.000 per bulannya. Dan penyandang disabilitas atau maksimal 1 orang 1 keluarga akan menerima bantuan 2,4 juta per tahun atau 600.000 per bulan. Nah, maksud per bulan ini kan anggota PKH menerima 1 kali per 3 bulan. Jadi itu penghitungannya per 3 bulan ya teman-teman. 1 kali penerimaan per bulan itu yaitu sebanyak 3 bulan penghitungan. Jadi akan cair dalam 1 tahun itu 4 kali pencairan. Kemudian bagaimana cara untuk cek penerima bansos PKH yang perlu teman-teman ketahui? Teman-teman cukup klik cek bansos.kemensos.go.id. Kemudian teman-teman masukkan alamat lengkap yaitu seperti provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa. Kemudian masukkan nama lengkap sesuai dengan KTP teman-teman dan klik cari data. Nah, maka informasi mengenai pendaftaran penerimaan bansos PKH akan muncul di laman Google teman-teman yang terdiri dari identitas penerima bantuan, kemudian alamat, jenis bantuan, periode, dan status bantuan sosial. Nah, itulah tadi bagaimana cara untuk ngecek apakah teman-teman sebagai penerima PKH untuk tahun 2021 terkhusus untuk bulan Juli ini. Di sini teman-teman bisa hitung ya, ini maksimal 4 orang dalam 1 keluarga yang bisa mendapatkan dana bantuan dari KPM PKH. Dan misalnya dalam 1 keluarga teman-teman itu ada ibu hamil, kemudian ada juga anak sekolah, ada orang tua. Itu teman-teman bisa langsung hitung sendiri berapa yang berhak menerima dalam 1 keluarga. Dan masing-masing dalam 1 keluarga itu misalnya ibu hamil itu cuma untuk 1 orang ibu hamil dalam 1 keluarga. Kemudian lansia misalnya ada kakek, ada nenek itu cuma bisa masuk 1 orang saja. Kemudian misalnya ada penyandang disabilitas misalnya ada 2 orang dalam 1 keluarga itu juga cuma bisa masuk 1 orang. Jadi per penerima itu hanya bisa mendapatkan maksimal 1 orang per 1 keluarga dan bisa mendapatkan per masing-masing poin ini 4 orang maksimalnya per 1 keluarga. Jadi bagi teman-teman semuanya yang sekarang saat ini silakan cek langsung dana bantuan bansos PKH terkhusus di bulan Julinya. Dan teman-teman bisa cek di cek bansos.kemensos.go.id. Di situ teman-teman akan bisa langsung mendapatkan siapa yang berhak untuk mendapatkan dana bantuan tersebut terkhusus di keluarga teman-teman. Apakah ibunya ataukah anak SD. Nah, di situ juga akan tercatat bagi teman-teman bagi teman-teman yang ada anak SD itu juga bisa mendaftar di PIP atau KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Bisa juga teman-teman lakukan pendaftaran seperti video yang udah aku sajikan di video yang ini. Silakan teman-teman cek. Dan sebenarnya banyak sekali dari teman-teman yang mengeluh, aku nggak pernah dapat ini, aku nggak pernah dapat itu. Sebenarnya nggak hanya sekedar dapat, teman-teman harus mendaftarkan diri teman-teman terlebih dahulu, baru bisa mendapatkan dana bantuan tersebut. Oke, buat teman-teman semuanya, semoga informasi ini bermanfaat. Thank you for watching dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.